Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tafa Angel Arsi Samudra dengan nomor NIM 12620403174. Nah, pada pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas mengenai fungsi pemetaan. Nah, dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dan dalam hal ini, setiap anggota dari A direlasikan ke anggota B. Dari anggota A direlasikan dengan tepat satu anggota ke B ya. Apabila dinyatakan dalam notasi, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan suatu himpunan A ke B. Langsung saja kita contoh ya. Misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B. Maka notasinya adalah F sama dengan himpunan A ke B. Seperti ini. Pendefinisian fungsi dalam mapel itu bisa kita gunakan contoh seperti F X sama dengan 3X plus 4. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu bisa kita gunakan dengan ini. Ini seperti ini. Riset. Jika kita mau meriset suatu sistemnya atau hal yang disimpan, kita bisa riset profile seperti itu. Nah, kita langsung gunakan tadi. Kenapa kita riset? Karena tadi kan kita masukkan F sama dengan A, B. Nah, kita masukkan Fx tadi sama 3x plus 4. F-nya tadi kan sama dengan B yang atas tadi, A sama dengan B. X itu dinilai dinyatakan dalam A ini A adalah pernyataan dari X dan B-nya adalah fungsinya. Karena kita punya efeknya seperti ini dengan fungsinya 3x plus 4, maka ini tadi adalah 3x plus 4. Itu saja. Nah, dalam mapel kita bisa pendefinisian di yang awal tadi, F titik 2 sama dengan, lalu kita masuk X, yang tadi A ini tadi adalah X, lalu panah yang B 3x plus 4. Ini enter kan, kita masuk X plus 4. Sintaks secara umum untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam mapel itu nama fungsi, titik 2 sama dengan variabelnya, lalu operasi. Tadi nama fungsinya adalah F, ini kita bisa gunakan nama apa saja, F, A, B, G, terserah. Kalau yang ini X nya ini kita bisa gunakan X, Y, lalu Z atau H atau yang lain. Nah, lalu yang kolom yang terakhir ini adalah kita gunakan fungsi, masukkan fungsinya yang akan kita seperti. Nah, dalam sintaks itu kita memiliki banyak contoh ya, seperti pangkat, sin, eksponensial, ln, logaritma natural, logaritma n, logaritma bilangan pokok n, itu bilangan asli, logaritma 10, logaritma bilangan pokok 10, sin x, cos x, tan x, kosekan, sekan, kotan, sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, itu ditandakan dengan sin h. Sin h x itu sinus hiperbolik x. Kalau cos h x itu sinus hiperbolik. Nah, seperti itu.
cos H seperti ini, kita kurang X. Nah ini hasilnya cos hiperbolik. Nah kalau yang biasa itu cos X seperti ini cos biasa, yang satu yang cos H X itu adalah cos hiperbolik. Nah, langsung saja kita contohkan atau praktekkan ya cara pendefinisian fungsi dalam apel. Nah, karena kita punya expression di kolom kiri, agar lebih mudah kita langsung saja masukkan. Untuk yang menggunakan satu variabel, kita langsung masukkan saja yang ini, f a sama dengan y. F kita pakai x, ini kita punya 3 pangkat x ditambah e, e adalah eksponensial pangkat x negatif. Nah, seperti ini contoh pertama. Lalu contoh kedua, kita gunakan yang lain, 3 x sin x min 1 kurangi sin kuadrat x. Nah, seperti di sini ada terjadi kesalahan ya. Salah. X dikalikan sin kalikan kurangi sin kuadrat x kalikan, wah maaf dari untuk yang X untuk yang panah kita masukkan persamaannya tadi. Nah, baru bisa. Itu terjadi kesalahan karena salah memasukkan lokasi ya. Lalu contoh yang ketiga, kita gunakan hx x. Nah, lalu kita pindahkan lagi 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat tambah ln x kuadrat tambah 2 logaritma log x. Nah, kita masukkan. Untuk yang contoh keempat, kita gunakan dua variabel x dan y. Kita gunakan x y, variabelnya 2 log sin kuadrat x min 5 sin berpulang sin h x y. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita memasuki tahap berikutnya mengenai evaluasi fungsi dalam mapel. Nah, evaluasi fungsi dalam mapel didukung berbagai cara.
Kita bisa langsung gunakan contoh, misalkan ya, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x negatif 1 dengan nilai x adalah 1 atau f(x) nya 1. Kita coba langsung tuliskan f(x) dengan itunya adalah x kuadrat bersama x kuadrat ditambah 3 1. Ini f3x kurang 1, lalu kita punya f(x) nya, kita terus f kurang 1. Nah, itu ini kan langsung masukkan f x nya itu 1 ke dalam variabel. Apalagi itu secara manual kan, x kuadrat ditambah 3x kurang 1, f nya sama 1 itu dimasukkan dari 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurangi 1, dari 1 ditambah 3 dikurangi 1, ya kan 3. Lalu kita langsung coba praktekkan. Nah, untuk yang pertama kita punya soal x 2x kurang 3, enter. Untuk x itu adalah 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba masukkan f nya 3, 2 kali 3 adalah 6, dikurangi 3 hasilnya ada 3. Lalu contoh yang kedua, kita gunakan gx x kuadrat kurang 3x tambah 4, langsung enter. Dengan x nya ada 5, langsung kita enter, hasilnya 14. Nah, lalu contoh yang ketiga, kita kan gunakan beberapa x ya. Jadi seperti jika kita punya lebih dari satu titik, nanti kita memiliki berapa hasil untuk x-nya. Nah, dengan itu kita bisa menggunakan rumus f(x) piecewise kurang dari sudah 1, lalu x kurang 2, x kurang bisa dengan 1, lalu x tambah 3, kurang enter. Seperti itu hasilnya, dan kita punya f(x) nya adalah 0, atau hasilnya ada 3 ya. Nah, lalu yang keempat, kita akan gunakan dua variabel x dan y. Ini f x y kita bisa ketik manual juga. Sudah. Nah, kita masukkan cos x tambah 2 sin 2 kali sin x plus y, kita enter. Cos x plus 2 kali sin x plus y dengan f(x) nya 2,3 mak 1, enter. Nah,
kita dapatkan hasil negatif 0,98176749095. Nah, kan kita menggunakan contoh sin konstan ya. Ada beberapa kasus evaluasi fungsi dalam apel itu dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil yang diharapkan. Berarti hasilnya itu cuma simbolik. Nah, sebagai gambaran ini diberikan contoh fungsi itu f x sin x tambah cos x x berarti dengan f-nya 2. Nah, kan seperti ini. Jadi sin 2 plus cos 2. Nah, lalu bagaimana cara kita membenarkannya? Nah, cara membenarkannya itu kita tinggal tambahkan di belakangnya 2 ini titik 0. Jadi nilainya dia 2,0 atau 2 jika dibulatkan. Dan ntar hasilnya ketemu 0,4931 bla 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 seterusnya. Biasanya kalau menggunakan sinus kosinus dan trigonometri itu di mapel harus menggunakan titiknya, biasanya tidak terbaca, atau bisa kita gunakan ini kalau tidak salah ya ini valve. Ya mungkin untuk cara mudahnya tadi ya, daripada bingung susah ini saja antara. Nah, selanjutnya dengan mapel kita bisa menentukan berapa banyak digit yang kita inginkan. Untuk yang persamaan di atas tadi kan kita punya 0,49315005903. Nah, panjangan ya guys, dihitung itu panjangan. Lalu kita langsung saja masukkan seperti ini digit dengan n. Nah, digit sama dengan n, n-nya itu bilangan asli ya. Contoh saya rubah n-nya di sini menjadi 5, enter digit 5. Jadi 0 di belakang koma, nilai belakang koma itu 5 digit. Nanti kita coba yang sini ya, enter dengan f-nya tadi kan 0,2,0 0 ya. Nah, dari perbedaan di atas dan di bawah kita bisa lihat dengan menggunakan perintah digit dengan n-nya 5 atau bilangannya 5 dihasilkan 0,49315. Berbeda dengan yang awal yang pertama tadi masih 10 digit tadi. Nah, di sini dan di sini dengan menggunakan digit. Lalu kita akan mempraktekkan lagi bagaimana cara membuat digit-digit itu. Kita ubah contoh digitnya jadi 8 ya, enter. Nah, kita gunakan fx x sama dengan sin x per cos x, lalu
kita punya 3,5 gitu. Masukkan seperti ini, kita punya 8 digit di belakang K. Nah, lalu kita coba lagi digit. Ya, kita coba 4. Saya sudah menyiapkan beberapa contoh tadi. Nah, kita gunakan yang ini, coba kita bisa copy, masukkan ke yang tadi. Y nya tan persim, kita langsung masukkan aja F nya tadi, kita coba nilai, masukkan nilai 1, entarkan. Nah, sebetulnya hanya 2,4645. kita udah coba 3 contoh soal, dan tidak kita coba 5 soal ya, kurang 2 lagi. Nah, kita punya persamaan selanjutnya, masukkan persamaan G sama dengan XY sekan X per tan Y. Nah, kita punya dua variabel F, X, Y. Kita masukkan coba masukkan ya 7,2, 2,1. Antara hasilnya 1,644. Nah, ini 4 digit. Lalu kita coba ganti digit lagi dengan 9. Nah, satu lagi untuk kita bisa pakai ini, enter, dengan persamaan di X-nya itu kita bisa 8,3. Enter. Nah, hasilnya negatif 2,31815 bla 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 dengan 9 digit total. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.